Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Kembali dengan saya Tommy Yusuf, saya akan sharing ke kalian mengenai Bazi dan Feng Shui. Dan sekarang saya akan bicara Bazi dan Feng Shui hubungannya dengan dunia politik di Indonesia. Dunia politik di Indonesia itu kalau kita bicara, itu kita tidak terlepas dari partai politik. Nah, partai politik apa yang saya akan bicarakan? Ada 7 partai politik di Indonesia yang lolos ke DPR 7, dan saya akan bicara di 7 seri video saya akan mulai dari juaranya dulu, PDIP. Dia juara di 2019 dan 2014, pokoknya dia juara. Jadi kita akan lihat bagaimana PDIP bisa menjadi juara. Ternyata PDIP menjadi juara atau PDIP baik sebagai partai itu karena di belakang dia atau pemimpin dia atau ketua umum dia adalah seorang Ibu Megawati Soekarno Putri. Apakah gara-gara Ibu Megawati secara individu? Tidak. Kalau menurut Bazi memang ada hubungan yang sangat klop, hubungan yang sangat baik antara partai PDIP dengan ketua umumnya. Ya, kalau kita lihat Bu Megawati mempunyai tanggal lahir 23 Januari 1947. Itu saya dapat dari Wikipedia dan Google. Nah, dia adalah CEO anjing api. Jadi Ibu Megawati mempunyai CEO anjing api di pilar tahunnya. Kemudian di pilar tanggalnya, Daymaster Ibu Megawati adalah Yang Water. Terus Ibu Megawati mempunyai angka kuat 6. Nah, dari 3 ini kita bisa lihat bagaimana yang namanya anjing api. Anjing api kalau kita hubungkan dengan yang namanya Partai PDIP yang lahir di 10 Januari 1999 yang adalah CEO-nya Macan Tanah, ya, Macan Tanah. Itu terjadi hubungan yang sangat harmonis. Kenapa harmonis? CEO anjing akan berteman dengan CEO macan. Itu sudah pakem daripada Bazi. Kemudian elemennya, Bu Mega elemennya api dan PDIP elemennya tanah. Kalau kita ngomong siklus lagi di Bazi, api menghasilkan tanah. Jadi Ibu Mega lah yang menghasilkan untuk PDIP. Bagaimana terhadap pribadi Ibu Mega sendiri, individu Ibu Mega sendiri? Kalau kita balik, berarti tanah melemahkan api. Mungkin Ibu Mega juga sudah capek mengurus partai ya. Mungkin, saya juga tidak tahu. Tetapi kalau kita lihat, memang Ibu Mega selama hidupnya akhirnya mengurus partai PDIP. Kalau saya lihat dari siklus, saya tidak mengenal Ibu Mega secara pribadi dan saya tidak pernah ada di PDIP. Jadi saya tidak tahu. Tetapi kalau saya bicara Bazi, seperti itu kira-kira. Baik. Kemudian angka kuahnya Bu Mega kan tadi 6. 6 berarti kalau kita ngomong struktur keluarga di Bazi adalah ayah. Ayah ya, kuah tuh ayah. Kuahnya Bu Mega itu adalah ayah karena dia punya angka 6 ya, kuahnya. Nah, Macan PDIP mempunyai angka kuah 2. 6 itu apa? 6 itu adalah ayah kalau struktur keluarga. 2 itu apa? Ibu. Jadi bayangkan, PDIP, Bu Mega dengan PDIP adalah hubungan ayah dan ibu yang membawa semua anak-anaknya di dalam satu kesatuan untuk maju ke depan, untuk mencari ke depan, untuk mencapai suatu cita-cita ke depan. Komplit ayah, ibu. Dan mempunyai anggota-anggota partai, simpatisan, fans, dan lain-lain untuk maju ke depan. Itulah mengapa PDIP bisa seperti sekarang ini. Saya tidak bilang bahwa karena Ibu Mega keturunan Pak Soekarno dan lain-lain, bukan. Kalau Bazinya memang begitu, jadi udah kelihatan. Ini bukan suatu yang kebetulan, tapi ini sudah terlihat dari CEO PDIP dan CEO Bu Megawati. 3 pilar, karena jam saya tidak tahu. 3 pilarnya jelas saling mendukung. Kemudian struktur basicnya Bu Mega dan struktur basicnya cara berpikir ya, struktur basic cara berpikir dari Bu Mega dan cara berpikir struktur basic daripada PDIP sama ternyata. Influence, supporters,
Jadi mensupport orang-orang, membuat orang tersebut menjadi baik, menjadi tampil ke depan. Orang di belakang layar adalah Bu Mega dengan PDIP. Yang terjadi adalah apa? Dengan support dari Bu Mega, support dari PDIP sebagai partai, orang-orang yang mereka support ini ternyata kita bisa lihat bagus semua ya, rata-rata bagus lah ya. Memang ada yang jatuh juga ke dalam korupsi, tetapi bagus lah, umumnya bagus. Contohnya kita punya presiden 2 kali Pak Jokowi, yaitu dari PDIP. Terus ada gubernur Jawa Tengah, ada wali kota Surabaya, masih banyak lagi orang-orang yang baik di PDIP yang memang disupport oleh Bu Mega dan partai tersebut. Kita bisa lihat, jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa emang bapak dan ibu ini membuat anak-anaknya jadi lebih baik. Kemudian kalau kita bicara mengenai Demaster tadi ya, Demaster Bu Mega tuh yang water. Ternyata Demaster daripada PDIP itu sama-sama yang water. Ya, yang water itu kalau kita bicara adalah visioner, melihat visi ke depan, sangat melihat visi ke depan, dan mereka big picture. Jadi Bu Mega dan partainya PDIP itu kalau melihat visi ke depan sangat baik. Jadi memang sulit ya kalau kita bicara sekarang siapa sih akan jadi pengganti Bu Mega nantinya. Saya sendiri agak bingung karena saya tidak mengenal PDIP. Saya tidak pernah masuk ke dalam PDIP dan saya tidak tahu ada orang-orang siapa saja dalam PDIP. Oke, kalau orang-orang topnya misalnya kita lihat misalnya kayak Pak Jokowi. Pak Jokowi, dia CEO-nya Kerbau ya, Kerbau Logam. Ya, apakah bisa? Memang bisa, tetapi berat. Berat kenapa? Karena memang antara macan dan kerbau tidak tidak ada kesinkronan, hubungannya tidak begitu oke kalau kerbau memimpin macan. Sulit kerbau memimpin macan karena ya macan ya susah deh dipimpin sama kerbau, kira-kira seperti itu. Nanti saya akan jelaskan kalau ada yang bertanya ya, di komen di pertanyaan nanti saya akan jelaskan karena saya harus cepat nih buat video supaya jangan lama-lama berpanjang lebar. Kalau nanti kalian ada yang mau bertanya mengenai kenapa begini, kenapa begitu, kalian bisa email saya, bisa komen saya, nanti saya akan jawab. Kembali lagi misalnya siapa penggantinya? Mbak Puan misalnya, Mbak Puan Maharani. Kalau saya lihat dari Wikipedia sama dengan Pak Jokowi, Mbak Puan itu juga CEO-nya Kerbau. Bisa mungkin, tetapi sulit untuk mengendalikan macan. Kerbau sulit mengendalikan macan. Ya, yang bisa mengendalikan macan ya cuman anjing, CEO anjing lah yang bisa mengendalikan macan dengan setia menemani macan dan memperingati macan kalau macan akan salah jalan, kira-kira seperti itu. Dan anjing itu setia, dia tidak akan meninggalkan keluarganya atau meninggalkan mereka punya habitat gitu. Jadi anjing itu setia, tipikal CEO anjing adalah CEO yang setia. Nah, kalau kita bicara mengenai siapa lagi, saya belum tahu siapa ya kader-kader di PDIP yang bisa menggantikan Ibu Mega. Inilah problem yang paling harus diwaspadai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Siapa penerus Ibu Mega? Harus cari CEO anjing lagi. Nah, CEO anjing siapa yang bisa jadi cari CEO anjing lagi? Nah, moga-moga ada ya. Moga-moga ada 12 tahun lebih muda dari Ibu Mega atau 24 tahun lebih muda dari Ibu Mega. Terus kita lihat Demasternya siapa tahu bisa gitu. Nah, tapi ini memang sulit, pekerjaan sulit untuk mencari kader yang tepat memimpin PDIP seperti Bu Mega. Kalau saya ibaratkan orang lari estafet ya, orang lari estafet. Kita sebagai pelari yang menerima tongkat estafet dari teman kita di belakang, kita harus minimal menyamai dia agar tidak kalah. Syukur-syukur kita lebih cepat dari orang yang pegang tongkat sebelum kita. Nah, itulah tugas atau PR yang paling
berat atau yang paling penting untuk PDIP dan Bu Mega, mencari siapa penerus memegang tongkat estafet. Saya akan bicara sedikit aja mengenai Bu Mega di sini, ya. Ini tips untuk Bu Mega kalau Bu Mega bisa lihat video saya, ya. Jadi Demaster Bu Mega ini kan yang water. Jadi Bu Mega ini memang, saya tidak lihat person ya, saya tidak lihat person, tetapi memang Bu Mega itu paling top kalau memang Bu Mega itu sendiri. Bu Mega itu akan lebih sakti kalau dia sendiri, karena Bu Mega itu yang water dan di bawahnya itu adalah yang wood. Yang water itu adalah laut yang luas, yang wood itu yang naik ke atas, pohon tinggi besar. Jadi beda persepsi melihat permasalahan, beda persepsi melihat kondisi-kondisi yang akan dihadapi bersama. Jadi mungkin sebagai pasangan yang perempuan yang mungkin akan lebih mengalah. Nah, begitu Bu Mega sekarang sendiri, kita bisa lihat seperti apa Bu Mega, hebat kan. Nah, terus kita bicara pilar tahun. Bu Mega itu adalah yang fire. Nah, ini Bu Mega juga mesti hati-hati. Kenapa? Yang fire itu adalah sinar matahari. Sinar matahari itu tidak akan menembus sampai ke dalam tanah. Beda sama water yang bisa menembus. Matahari hanya permukaan tanah, sehingga waspada adalah hati-hati, gampang tertipu. Semua orang Ibu lihat baik-baik saja, tetapi sebetulnya itu di permukaan, dalamnya kita nggak tahu. Bisa ada yang kasar nggak ya, menusuk dari belakang misalnya atau apalah, saya nggak tahu. Ya seperti itulah, membuat Ibu jadi kecewa nantinya. Jadi itu yang mesti hati-hati, karena Ibu yang fire, sun. Bu Megawati ini sun, yang fire, yang menyinari semua orang gitu loh. Jadi nggak pilih-pilih, oh ini orang jahat, ini orang baik, enggak. Yang namanya sun itu tidak pilih-pilih, semua orang disinari. Tapi akhirnya ya si yang fire ini nanti agak kecewa lah dengan pilihan yang ternyata mungkin mengkhianati dia atau mungkin melawan dia dari sisi belakang. Baik, sering salah menilai orang kira-kira. Dan Bu Megawati itu mempunyai CEO kan anjing. CEO anjing ini adalah CEO gunung yang yang terbentuk oleh batu cadas, sehingga sangat kokoh gitu ya, kuat kokoh. Nah, gunung ini mana ada kita lihat gunung yang jalan, mana ada gunung jalan, kan nggak ada gunung jalan. Gunung tidak bisa menjalar atau spread kemana-mana, nggak bisa. Gunung ya gunung gitu, apalagi kalau ini gunungnya gunung batu cadas gitu. Ya udah di situ. Jadi Bu Megawati ini orang yang memang mungkin jarang mengunjungi orang, dia lebih cenderung dikunjungi orang. Nah, tinggal kita lihat bagaimana keuntungan dan kerugian dari hal tersebut. Mungkin Bu Meganya nanti bisa berubah dengan mengunjungi orang atau bersilaturahmi dengan orang, karena yang namanya gunung, orang datang ke gunung, nggak ada gunung datangin orang kan, sebetulnya seperti itu gitu loh. Benar nggak? Jadi orang bertapa datangnya ke gunung, orang piknik datangnya ke gunung, nggak ada gunung datang ke rumah, roboh itu rumah. Nah, jadi Bu Megawati mempunyai profil seperti itu. Ya, jadi orang yang memang sulit mendatangi orang lain, tetapi dia didatangi orang lain. Kemudian kita bicara pilar tahun ya, pilar tahun lagi kita bicara. Bu Megawati itu adalah yang fire, kan kembali tadi ya, matahari. Adakah matahari yang terbit di barat terbenam di timur? Nggak ada kan, semua akan mempunyai kepastian terbit di timur, terbenam di barat. Sehingga apa yang terjadi, Bu Megawati ini orang yang sangat sulit untuk fleksibel. Jadi tidak fleksibel. Nah, ini mungkin untuk kemajuan dia akan datang atau di masalah problem-problem atau apapun yang akan datang, yang akan dihadapi oleh PDIP dan Bu Megawati, mungkin Bu Megawati bisa lebih fleksibel, karena memang sulit untuk fleksibel. Namanya juga matahari ya, terbit di timur, terbenam di barat. Kira-kira itulah yang bisa saya sharing sekarang mengenai partai politik PDIP dan pendiri dan ketua umumnya Bu Megawati.
Kalau ada yang mau nanya, ada yang pertanyaan, silahkan komen. Kalau misalnya mau email, nanti saya juga akan jawab. Moga-moga teman-teman semua suka dengan video saya ini. Kalau suka di like, terus tolong di subscribe, sharing ke teman-teman kalian dimanapun, kemudian bunyikan loncengnya. Baik, terima kasih dulu video dari saya sekarang. Dadah.